Halo, Sobat Pelopor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, baik Timnas U19 dan Timnas Senior, teman-teman. Kita tahu Timnas Indonesia U19 sebentar lagi akan bertanding melawan Timnas Malaysia. Ya, derby tetangga nih akan tersaji pada jam 7.30 nanti. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Apakah Timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Indra Sapri, atau Timnas Malaysia, teman-teman? Dan tentunya teman-teman semua pasti berharap Timnas Indonesia yang akan memenangkan pertandingan ini supaya bisa melaju ke partai puncak, yaitu partai final Piala AFF U19. Dan di partai puncak, di partai final, Timnas Thailand sudah menunggu pemenang antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia. Ya, secara mengejutkan Timnas Thailand berhasil mengalahkan Timnas Australia U19 dengan skor 1-0, teman-teman. Meskipun Timnas Australia banyak menguasai jalannya pertandingan dan banyak mendapatkan peluang, tapi Timnas Australia tidak mampu menciptakan satu gol pun ke gawang Timnas Thailand, sehingga di peluit menit akhir Timnas Thailand berhasil mengamankan keunggulan 1-0 atas Australia. Ya, artinya di partai final nanti antara Malaysia dan Timnas Indonesia, siapa yang akan memenangkan pertandingan ini menuju partai final? Tentunya Thailand memberikan memberikan pesan bahwa Timnas Thailand bukan Timnas Thailand yang mudah dikalahkan. Meskipun kita tahu di fase grup Timnas Thailand pernah bertemu dengan Timnas Malaysia, tapi tentunya Timnas Indonesia di sini difavoritkan karena memang Timnas Indonesia merupakan tuan rumah turnamen ini, Piala AFF U19. Jadi semoga Coach Indra Sapri bersama skuadnya benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan yang ia miliki untuk melaju ke partai final. Apalagi banyak yang meragukan kapasitas dari skuad Timnas Indonesia karena di fase grup ya memang belum teruji secara kekuatan lawan-lawannya, dan tentunya Malaysia yang akan menjadi ujian pertama yang memang sepadan secara kekuatan dari Timnas Indonesia U19. Makanya saya kembali menanyakan kepada teman-teman semua, siapa kira-kira yang akan memenangkan pertandingan ini dan berapa skor, dan siapa yang akan menjadi starting line up baik di posisi lini depan, lini tengah, dan lini belakang, teman-teman. Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan antara Timnas Malaysia U19 dan Timnas Indonesia U19. Nah, kita beralih sedikit ke Timnas Senior yang sebentar lagi akan melakoni juga laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia zona Asia, di mana Timnas Indonesia tergabung di grup C melawan Timnas Australia, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Nah, yang kita tunggu-tunggu tentunya masih belum ada kabar yang yang menyenangkan untuk supporter Timnas Indonesia tentunya, yaitu pemain diaspora yang baru bergabung. Ya, sejauh ini saya belum mendengar, cuman rumor bahwa pemain ini akan bergabung, tapi selama belum berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir, ya tentunya itu hanya sebatas rumor dan belum bisa dikonfirmasi bahwa pemain ini tertarik dan ingin membela Timnas Indonesia. Tapi ya sebelum berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir, ya itu hanya sebatas rumor, teman-teman. Tentunya saya berharap ada pemain tambahan baru terkhusus di lini depan, karena kita tahu lini depan dari Timnas Indonesia Senior ya memang bermasalah secara secara penyelesaian akhir, karena bukan tidak mendapatkan peluang. Di beberapa laga yang ia lakoni, Timnas Indonesia Senior cukup banyak mendapatkan peluang, namun lini depan dari Timnas Indonesia tidak mampu menciptakan peluang yang ia miliki untuk menjadi gol. Seandainya finisher Timnas Indonesia di lini depan mampu memanfaatkan peluang yang ia miliki,
di beberapa pertandingan yang ia lakoni, tentunya kita mungkin akan melihat timnas Indonesia banyak memenangkan pertandingan teman-teman. Terkhusus juga ketika melawan timnas Irak dan Filipina, cukup banyak juga peluang, namun tidak mampu dimaksimalkan semuanya untuk menjadi gol. Jadi ketika melawan timnas Irak kita kalah dan berhasil menang melawan timnas Filipina dan menjadikan kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan tentunya ini akan menjadi pertarungan yang sengit untuk timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026, karena melawan timnas Jepang, melawan timnas Australia, melawan timnas Arab Saudi itu akan menjadi tantangan yang sangat-sangat berat menurut saya jika tidak ada pemain-pemain diaspora baru yang bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa lini depan dari timnas Indonesia senior memang agak sedikit mandul ya. Tidak mampu memanfaatkan setiap peluang yang ia miliki, baik itu Ratnat Oratmangun, baik Rafael Struijk, baik Marcelino Ferdinand yang juga dipasang di situ. Begitupun dengan pemain-pemain yang lain seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat juga masih belum cukup untuk bersaing di level top atau melawan tim-tim top seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ya, laga pertama tentunya akan tersaji melawan timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi ini. Saya sangat ingin melihat timnas Indonesia mendapatkan 1 poin di sini. Kalau tidak bisa memenangkan pertandingan, cukup menahan imbang Arab Saudi di kandangnya itu sudah lebih dari cukup buat saya. Dan mudah-mudahan di pertandingan kedua melawan timnas Australia nanti di Gelora Bung Tomo kita juga bisa mendapatkan keberuntungan dengan hasil yang memuaskan, yaitu 3 poin teman-teman. Artinya segala sesuatunya masih bisa terjadi dan semua ada kemungkinan. Ya, Sintayong juga mengatakan bahwa timnas Indonesia punya peluang sebesar 30-40%. Saya sangat setuju teman-teman, karena melihat kuota Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti ya cukup banyak, 8+1. Artinya ada beberapa cara yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk lolos ke putaran Piala Dunia. Kalau kita tidak bisa menjadi pemuncak klasemen di putaran ketiga ini atau runner up di putaran ketiga ini, setidaknya kita wajib mendapatkan urutan ketiga untuk masuk ke round 4, dan disinilah pertarungan yang sebenarnya. Tapi kalau memang masih belum bisa mendapatkan di round 4, kita melaju ke round 5, yaitu mungkin kita akan melawan sistem playoff teman-teman, baik dari zona Afrika, Amerika atau Oceania. Saya kurang ingat apakah lawan-lawannya nanti kalau timnas Indonesia terus melaju ke putaran round 5 atau lewat jalur playoff teman-teman. Tapi yang jelasnya timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Sintayong, bisa memanfaatkan berbagai cara untuk bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Meskipun ini berat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk skuad timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Yang jelasnya semoga di beberapa hari lagi kita bisa mendengarkan kabar baik tentang adanya pemain diaspora baru yang akan bergabung seperti oleh Romani atau siapa kek. Begitupun dengan Martin Paes yang katanya akan masuk ke CAS ini statusnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memenangkan Martin Paes di CAS dan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.